Apa itu harga karbon dan kenapa CO2 atau karbon dioksida bisa punya harga? Apakah teman-teman pernah dengar istilah tentang harga karbon? Karbon itu kan gas, nggak bisa dilihat dan nggak bisa dipegang. Tapi kok sekarang bisa dijual, dibeli, bahkan menjadi aset yang bernilai hingga miliaran rupiah. Di video ini kita akan menjawab pertanyaan paling dasar. Kenapa karbon bisa punya harga? Setiap kali kita mengisi BBM atau menjalankan pabrik, kita melepaskan gas CO2 dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Masalahnya, dampak dari emisi ini yaitu seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gagal panen, tidak langsung dibayar oleh pelakunya. Dalam ekonomi, hal ini disebut externality, yaitu biaya nyata tetapi tidak masuk pada harga barang atau jasa. Harga karbon dibuat untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Bagaimana caranya untuk menilai polusi? Caranya adalah dengan memberi nilai ekonomi pada setiap ton emisi CO2 atau emisi gas rumah kaca. Begitu emisi telah diberikan harga dan telah dapat dihitung, maka akhirnya kita bisa membandingkan hingga mengendalikan serta menyusun strategi-strategi untuk mereduksi emisi karbon ini sendiri. Inilah inti dari pemberian harga karbon yang akan mengubah kerusakan lingkungan menjadi angka ekonomi. Contoh paling gampang misalnya, satu aktivitas menghasilkan 1 ton CO2. Harga dari karbon tersebut ditentukan adalah 100.000 per ton CO2 ekuivalen. Artinya, aktivitas ini seharusnya punya biaya tambahan sebanyak 100.000. Kalau emisinya 1.000 ton CO2 per tahun, maka biayanya sendiri akan menjadi 100 juta per tahun. Dari sini kita mulai bisa bertanya, lebih murah mana? Bayar harga karbon atau mengurangi emisi? Penting dicatat bahwa harga karbon tidak selalu berarti pajak karbon. Ada beberapa mekanisme, yaitu carbon tax, di mana negara akan menetapkan harga atau pajak per karbon emisi yang dihasilkan. 2, yaitu emission trading, yaitu penggunaan cap and trade system, di mana yang hemat emisi bisa menjual sisa emisi mereka ke yang boros emisi. 3, carbon credit atau offset, yaitu pengurangan emisi yang dijadikan unit untuk diperjualbelikan. Tetapi semua mekanisme ini memiliki satu fondasi yang sama, yaitu harus dihitung dengan benar, lengkap, dan akurat. Jadi, sekarang kita tahu karbon itu bisa punya harga dikarenakan emisi mempunyai dampak ekonomi yang nyata. Tetapi kemudian muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih penting. Bagaimana cara menghitung emisi itu sendiri? Mulai dari listrik, BBM, operasional industri, sampai hingga proyek mitigasi, siapa yang bisa mengklaim pengurangan emisi? Maka dari itu, simak video-video kami yang selanjutnya terkait dengan perhitungan karbon, dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar.